Ampura Bapak napi paseng Anda? Seperti Gede Manggis. Oh, Gede Manggis. Iya. Garing. Garing. Lahir di sini kan. Iya, Di Gede Manggis teman-teman, saya sedang bersama Bapak I Gede Manggis. Beliau ini adalah salah satu yang ditugaskan atau yang merawat tanaman-tanaman manggis yang ada di Lingsar ini. Kemudian saya tadi tanya berdasarkan pengalaman Bapak, kira-kira sudah umur berapa manggis yang ada di sini ini? Beliau menjawab bahwa wah, tidak ada yang tahu. Jadi orang-orang tertua pun yang ada di Lingsar ini mengaku bahwa menemukan manggis ini sudah umurnya seperti ini, Pak. Iya, besarnya begini. Jadi sudah besarnya seperti ini. Jadi menurut perkiraan beliau ini, manggis ini sudah ada sejak zaman Anak Agung dulu. Iya. Sehingga orang-orang tua, para sesepuh yang ada di Lingsar ini juga tidak tahu umur daripada tanaman ini. Tanaman manggis secara keseluruhan kurang lebih luasnya 1 hektar dan setiap musim panen itu menghasilkan kurang lebih 50 ton. Dan itu diambil oleh pengepul yang ada di Lingsar, di Pemangkalan, di Pasar Endut itu, kemudian dipasarkan ke ekspor ke luar negeri. Nggih, tiang matur suksema niki Pak D, yang coba keliling-keliling izin nggih, tiang keliling-keliling nggih. Makasih. Saudara, pembungaan dan pembuahan pada tanaman buah-buahan itu terjadi akibat faktor keseimbangan hormonal. Hai, senangnya dalam hati kalau beristri dua. Ada 2 hormon utama yang sangat berperan di dalam proses pembungaan atau pembuahan. Yang pertama adalah hormon gibrelin. Jika hormon gibrelin ini yang dominan dalam tubuh tanaman, maka yang akan terbentuk dari hasil nutrisi yang diserapnya adalah daun, pucuk, ranting-ranting muda, dan bagian vegetatif lainnya. Sedangkan kalau yang dominan itu adalah hormon etilin, asetilin, maka terjadilah proses pembungaan atau pembuahan. Nah, keseimbangan daripada faktor zat pengatur tumbuh yang ada atau faktor hormonal yang ada di dalam tubuh tanaman ini, salah satu yang mengaturnya adalah sinar matahari. Hormon gibrelin diatur aktivitasnya itu oleh matahari. Sehingga kalau sinar matahari terik, tanaman yang terpapar sinar matahari yang terik, maka hormon gibrelinnya itu akan berkurang. Sebaliknya, hormon etilin lah yang akan menjadi dominan. Ini bisa kita lihat pada tanaman manggis. Kalau tanaman manggis itu terlindungi atau ternaungi, maka dia akan memiliki ruas-ruas ranting atau ruas batang yang agak pendek. Sementara jika dia terlindungi oleh tanaman yang lebih tinggi, misalnya tanaman-tanaman peneduh lainnya, maka ruas-ruas batangnya itu akan menjadi panjang karena yang aktif itu adalah hormon gibrelin. Contoh yang paling mudah yang bisa kita saksikan bagaimana aktivitas atau pengaruh daripada gibrelin ini terhadap pertumbuhan tanaman adalah pada tanaman tebu. Pada tanaman tebu yang dibiarkan tidak dikelupas kelopak daunnya yang sudah kering, maka biasanya ruas-ruas daripada tanaman tebu tersebut akan menjadi panjang, dan kemudian kulit batang tebunya itu lunak sehingga kalau untuk tebu kunyah dia enak dimakan.
Tapi sebaliknya kalau dia kelopak daunnya yang sudah kering tersebut kemudian dikelupas, apalagi dipaksa untuk dikelupas sebelum waktunya, maka ruas-ruas batang tebu tersebut menjadi lebih pendek, kemudian kulit batangnya itu juga menjadi keras sehingga sulit untuk dimakan. Contoh lain yang bisa kita lihat adalah pada tanaman-tanaman yang memang diharapkan untuk berbunga. Kekeringan merupakan salah satu faktor penyebab stres pada tanaman, di mana stres ini akan menyebabkan terjadinya pembungaan atau pembuahan. Tanaman yang stres kekeringan, dia akan terinduksi untuk berbunga. Contoh misalnya kembang kertas. Kembang kertas itu biasanya berbunga atau melakukan pembungaan itu atau terbit kuntum-kuntum bunganya itu pada musim kemarau. Itu disebabkan karena dia stres. Stres akibat kekeringan tersebut menyebabkan terbentuknya hormon etilin atau hormon yang berpengaruh pada proses pembungaan dan pembuahan. Sehingga perilaku alamiah tersebut itu dapat dikondisikan dengan menekan pertumbuhan hormon gibrelin. Bagaimana caranya? Adalah dengan menggunakan zat yang dapat menghambat pertumbuhan hormon gibrelin. Bagaimana caranya? Ada retardan atau penghambat pertumbuhan gibrelin yang biasa dijual di pasaran. Itu bisa disemprotkan kepada tanaman, bisa dituangkan di pokok utama tanaman, di pangkal utama batang buah-buahan, kemudian menyebabkan gibrelin itu terhambat. Jadi tanaman itu menjadi tidur, ya. Tanaman tersebut menjadi tidur, tidak membentuk bagian vegetatif, tidak membentuk daun, tidak membentuk tunas, tidak membentuk ranting, tetapi tidur. Nah, dia akan tidur berlangsung selama kurang lebih 1 atau 2 bulan. Setelah puncak tidurnya atau puncak istirahatnya tersebut terjadi, maka kemudian ke dalam ranting-ranting tanaman tersebut disemprotkan zat yang dapat membangkitkan tumbuhnya zat pengatur tumbuh yang lain, yaitu asetilin. Ya, di pasar-pasar secara umum masyarakat menyebutnya sebagai minyak nanas, padahal itu sebenarnya adalah etilin. Manggis dikenal sebagai the queen of tropical fruits. Jadi ratunya buah-buahan tropis. Manggis ini walaupun kulitnya hitam tetapi putih isinya, sama seperti ayah mursal, ya. Walaupun orangnya hitam tetapi putih hatinya, bersih hatinya, ya.